Hai semuanya. Jadi kami dari kelompok A5 akan mereview film berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Karya dari Denny Laksono dan Kripidel. Jadi, film ini tuh bercerita tentang kehidupan masyarakat adat Papua yang mengalami dampak dari program skala besar seperti pembukaan lahan untuk lahan tebu, lahan sawit, serta program dari food estate. Nah, tapi film ini juga tidak selalu tentang pembangunan saja, namun perlawanan masyarakat adat tentang haknya, lalu manusia dengan lingkungannya atau alamnya, serta kehidupan alam yang berkelanjutan. Maka dari itu kami akan mereview dan menghubungkan film ini tentang ex Laudato Si, lalu tentang perusakan alam, lalu tentang eh, hukum-hukum yang ada yang bakal akan dijelaskan secara lengkap oleh teman-temanku di kelompok A5. Jadi, stay tune. Film Pesta Babi ini berlatar di daerah Papua Selatan, khususnya di daerah Merauke, Bougainville, dan daerah Mapi. Film ini menunjukkan tentang masuknya proyek-proyek besar yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Nah, untuk melakukan proyek tersebut, dilakukan pembukaan hutan adat besar-besaran dan kemudian hutan adat tersebut akan dialihfungsikan untuk menjadi kawasan perkebunan industri yang berskala besar. Masyarakat adat seperti suku Marin, suku Auyu, suku Yei, dan suku Muyu menjadi pihak yang paling terdampak dalam kasus ini. Mereka kehilangan sebagian besar wilayah adat mereka, sumber pangan tradisional, dan ruang hidup yang selama ini sudah menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Film ini menunjukkan bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat setempat. Jadi, judul Pesta Babi ini diambil dari tradisi masyarakat adat Papua yang menggunakan babi sebagai simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat serta budaya mereka. Tapi, film Pesta Babi ini nggak cuma tentang pesta loh. Film ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat yang mempertahankan tanah dan hutan mereka. Judul tersebut diambil karena manusia berhubungan erat dengan alam dan juga budaya. Pesan utama dari film Pesta Babi ini nggak cuma mencari keuntungan secara ekonomi, namun juga mempertimbangkan hak masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Laudato Si. Laudato Si adalah ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015, yang dimana kita itu diajarkan untuk mengajak merawat rumah bersama, yaitu bumi. Nah, dalam Laudato Si itu juga dijelaskan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dipisahkan dari krisis sosial. Yang maksudnya itu, jika alam kita rusak, maka manusia yang bergantung pada alam juga pasti akan terkena dampaknya. Nah, hal ini tuh sangat terlihat jelas di film Pesta Babi, di mana ketika hutan adat itu dibuka untuk kepentingan industri, masyarakat itu mengalami dampaknya, yaitu mereka kehilangan identitas budaya, mereka kehilangan hubungan spiritual dengan alam, dan juga mereka kehilangan sumber kehidupan mereka. Nah, di film Pesta Babi itu terlihat bahwa krisis lingkungan dan ketidakadilan sosial itu terjadi di saat yang bersamaan. Maka dari itu, film Pesta Babi itu sejalan dengan pesan Laudato Si, di mana Laudato Si itu menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan adil itu sangat penting. Perusakan lingkungan hidup. Film ini menunjukkan berbagai bentuk perusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat pembukaan lahan skala besar. Hutan yang sebelumnya menjadi habitat bagi makhluk hidup mengalami deformasi dan penggundulan. Selain itu, perubahan fungsi lahan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya sumber pangan alam masyarakat setempat. Dari sudut pandang lingkungan, kondisi ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatkan emisi karbon, menurunnya kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Film ini mengingatkan kita bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya masalah alam, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan manusia. Sikap toleran.
menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan menghargai hak manusia, hewan, tumbuhan, dan alam agar tetap terjaga keseimbangannya. Sikap intoleran terlihat dari tindakan yang hanya mementingkan keuntungan sendiri tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Dari sisi ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan pembangunan harus digunakan juga secara bertanggung jawab. Memang, ilmu pengetahuan dapat meningkatkan produktivitas dari pertanian, energi, dan ekonomi. Namun, jika kita pada penerapannya tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan, maka dampak yang negatif yang terjadi bisa lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari itu, kita juga diberitahu bahwa pentingnya melakukan pendekatan multidisiplin, yaitu menggunakan ilmu lingkungan, ekonomi, antropologi, dan ilmu sosial dalam melakukan pengambilan keputusan pada saat pembangunan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya berguna untuk kemajuan teknologi dan pembangunan, namun juga bertanggung jawab atas keberlanjutan hidup manusia dan juga alam. Nah, teman-teman tahu nggak, dalam film Pesta Babi ini dapat dikaitkan juga dengan nilai demokrasi, yang dimana dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi ini, setiap warga berhak menyampaikan pendapat terkait dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oke, tunggu dulu. Selanjutnya adalah bagian yang dimana film Pesta Babi memberikan gambaran mengenai dampak pembangunan skala besar terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua Selatan. Aku kasih tahu ya, melalui film ini kita dapat memahami bahwa pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, selain itu, film ini mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya digunakan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan manusia serta kelestarian alam. Sekian review dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan menghormati hak masyarakat adat. Selamat siang dan sampai jumpa.